كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama podcast Limau Bendi School di edisi Ramadan bersama saya Aidin Raji BB Haki sebagai host, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ustadz Agus Muhayyanto. Alhamdulillah beliau sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dengar-dengar Ustadz Agus ini adalah salah satu qori di salah satu di SMP Muhammadiyah 9 Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bisa ya. Semuanya juga kan qori. Itu kan pembaca Al-Qur'an qori itu ya Ustadz. Oke, boleh kita dengarkan lantunan atau 1-2 buah ayat Al-Quran? Ya, boleh. Oke, Ustaz. 1-2 ayatnya ya? 3 juga apa, Ustaz? Waduh, jangan kebanyakan ya. Ini puasa soalnya ini. Oke. Mulai ini sekarang ya? Fadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Perlu diketahui bahwasannya Ustadz Agus ini adalah salah satu guru Al-Quran ya, di SMP Muhammadiyah 9. Ya, Masya Allah. Gurunya aja seperti ini, apalagi nanti muridnya Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita terus bisa siar memanfaatkan ilmu walaupun sedikit, sampaikan walau satu huruf atau satu ayat. Masya Allah. Ustadz, untuk hari ini kan kita ingin berdiskusi nih tentang materi kita, yaitu kegiatan sehari-hari yang Islami. Nah, itu bagaimana tuh Ustadz? Kegiatan sehari-hari yang Islami. Ya, baik Kak Aidin ya. Kan coba saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita nikmat sehat, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa berjumpa di studio Kreatif Studio. Ya, Kreatif Studio SMP Muhammadiyah 8 School of Talent. Iya, alhamdulillah. Semuanya berkat izin Allah kita bisa bertemu di sini ya. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik, Kak Aidin, Iya. coba menjawab nih ya. Betul, Jadi Mas. kegiatan sehari-hari yang islami ya. Betul, Ustaz. Sebetulnya kita sebagai manusia ya, sebagai orang muslim terutama, setiap kegiatan kita kegiatan kita nih sehari-hari apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah, nah itulah sebetulnya kegiatan yang dinamakan Islami. Jadi semata-mata segala macam kegiatan di dunia ini yang kita kerjakan tidak lain dilakukan hanya karena Allah, mengharap ridha Allah ya. Bisa kita contohkan deh. Apa tuh, Ustaz? Pembiasaannya dari mulai bangun tidur aja deh ya. Mulai bangun tidur tuh, atau sebelum tidur boleh ya, sebelum tidur. Apa tuh, Ustaz? Contohnya sebelum tidur itu. Biasakan kita berwudu dulu tentunya tuh. Berwudu ya. Seperti yang yang Nabi Muhammad contohkan ya. Sebelum tidur berwudu dulu. Kemudian setelah berwudu sempatkan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, apabila kita nggak hafal yang panjang, yang pendek kan banyak ya. Bila bisa dimulai dari Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, ayat kursi dan yang lainnya deh. Syukur-syukur kita punya hafalan nih. Jadi kita terus ya. Jadi murojaahnya itu sebelum ini Ustaz ya? Sebelum kita tidur sambil murojaah sampai kita tertidur lelap ya. Kemudian tidur tuh kan. Nah, setelah bangun jangan lupa kita harus membaca doa juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan atau menghidupkan setelah mati ya. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Nah, makanya kita ketika sebelum tidur dianjurkan untuk membaca Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidur itu tidak ada bedanya atau sejatinya itu sama dengan mati. Tapi sementara. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga di sekitar kita yang sering kejadian tuh tidur, tahu-tahu dibangunin udah nggak ada. Iya. Tahu-tahu bangun udah marbuka ya. Udah beda tempat. Tapi kalau kita sebelum tidur dibiasakan membaca ayat Al-Quran, insya Allah meninggalnya juga besok Khatimah. Amin. Semoga kita dalam golongan tersebut ya. Amin. Misalnya itu manusia yang hidup di dunia ini khususnya kaum muslimin ingin semuanya meninggal dalam keadaan besok Khatimah. Kuncinya apa? Biasakan wudu dan membaca ayat Al-Quran sebelum tidur dan bangun pun membaca Al-Quran. Mungkin itu tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus untuk yang kedua nih ya, Ustaz, untuk kegiatan yang paling melekat seorang muslim apa saja itu, Ustaz? Ya, baik ya. Jadi yang paling melekat nih wajib nih ya dalam sehari-hari seorang muslim itu sholat. Sholat. Iya, sholat itu paling wajib ya. Gak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Kan tahu nggak sehat dalam keadaan nggak bisa berdiri boleh duduk kan? Ya, duduk nggak bisa berbaring nggak bisa juga pakai kedip deh, ya nggak bisa juga pakai perasaan deh dalam hati dalam itu hati. nggak ada alasan untuk tidak sholat. Saking wajibnya sholat karena termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan ya, jangan sampai ditinggalkan sholat. Nah itu paling melekat tuh. Berarti sangat merugi tuh saat orang yang tubuhnya ya cukup lah untuk melaksanakan sholat gitu ya. Iya, mampu melaksanakan sholat. Mampu melaksanakan sholat. Sholat itu kuncinya surga ya kan? Betul. Iya. Sekarang gimana masuk surga kuncinya nggak pernah dicari ya kan? Betul Ustaz. Harus sholat ya. 5 waktu tuh. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada waktu sholat nih. Duhur, tadi ya subuh ya maaf ya. Subuh bangun kesiangan. Sibuk mau berangkat kerja nih. Duhur datang sibuk. Atau bahasa istilahnya kabut nih, aduh nanggung nih, masih ada kerjaan. Akhirnya lewat lagi, asar datang, capek kan, aduh masih lelah nih. Akhirnya lewat lagi. Maghrib, perjalanan kan, macet lah segala macam, belum sampai ke tujuan. Isya nyampe rumah, lalap tidur lagi coba. Besoknya bangun, subuh telat lagi ya, itu rugi. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa mengatur waktu ya, waktu di mana kita harus ibadah kepada Allah kan, di mana kita harus mencari nafkah. Karena ibadah itu kewajiban.
Jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Artinya itu apa, Jadi Ustaz? tidaklah Allah itu menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, harus ingat itu. Jadi kalau kita tidak mau beribadah, hanya ngurus dunia aja, ya udah sebatas di dunia itu. Padahal yang kekal itu di akhirat. Iya, wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Yang kekal itu sebenarnya kehidupan akhirat. Jadi kalau orang yang mengerti agama sebetulnya nggak perlu terlalu ngotot nih mencari nafkah sampai meninggalkan sholat, ya, terutama Masya sholat Allah, aja. itu sangat merugi ya, Ustaz, ya. Iya, kebiasaan sangat buruk, ya, begitulah pengelupinya, ya. Jadi jangan meninggalkan sholat. Terus kira-kira apa lagi nih, Ustaz? Selanjutnya, ya, selanjutnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Apalagi ini sekarang bulan Ramadan nih. Ramadan. Ya, Oh iya, Ustaz, mohon maaf nih. Kira-kira kan Ustaz itu kan salah satu imam ya, imam di Ya, Di saya mana? imam di Masjid As-Sakinah. As-Sakinah. Bedi, ya, nggak jauh dari dekat sini. dari sini, Ya, Ustaz? dekat. Alhamdulillah. Dekat dari sini, ya, SMP 8, SMP Muhammadiyah 8, ya, dekat As-Sakinah, sama-sama Bendi. Oh iya iya iya. Boleh Ustadz untuk membacakan satu ayat atau dua ayat atau saya juga apa-apa. Terlalu banyak deh. Ya udah, saya contohin Al-Fatihahnya aja deh, ya. Al-Fatihah Ya, versi soalnya ini. Al-Fatihah ini kan paling penting dalam sholat nih. Oh iya benar benar. Jangan sampai kelewat Al-Fatihah, batal, sholat nggak sah. Iya. Ya. Anak pengen versi Syekh Saya siapa? mana nih? Syekh siapa? Anak lupa. Ada Syekh Bandar Balila. Bandar Balila. Ada Tafadhol, Syekh Ustaz. Mas Ali Rashid, ya. Ya. Syekh Ayub. Syekh Ayub. Anak pengen dua, Syekh Bandar Balila dan Syekh Musyir Rasid. Coba Ustaz. Syekh Bandar Balila dulu, ya. Bandar Balila. Fadhol. Saya coba nih, ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Mirip nggak mirip, ya. Sekarang Musyir Rasid, Ustaz. Musyir Rasid. Lagi nih. Musyir Rasid. Requestnya kebanyakan nih kayak Kak Aidin nih. Soalnya keenakan saat Oke, baiklah, saya coba lagi, ya. Saya Oke, masih Rashid, fadhol, ya. fadhol. Mudah-mudahan agak-agak mirip, ya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Saya Masjid Rashid, ya. Imam Masjidil Haram. Ana pernah dengar salah satu imam, entah itu imam dari apa? Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya. Ya, nah tapi bunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Sadaqallah. Seperti itu, Ustaz. Itu apa, Ustaz? Itu Imam Masjidil Haram juga dan juga Masjid Nabawi itu. Itu siapa, Ustaz? Syekh Hudayfi, ya. Syekh siapa? Syekh Hudayfi.
Uzaifi. Iya, Oh, itu saya senior itu termasuknya. Termasuk saya Iya, senior. saya senior ya. Kalau saya Bandar Balila, saya Mas Adi Rashid itu kan agak terkini-kinian iya, gitu ya. terkini-kinian, masih muda, kelihatan. Coba di YouTube-nya kan ada tuh. Masih muda dibanding saya Hudayfi ya. Gitu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Terus ada lagi kan nih Ustaz? Ini. Materi tentang kegiatan Iya, sehari-hari. tentang kegiatan sehari-hari. Oke. Tadi udah sholat ya. Tadi udah sholat. Kemudian baca Quran ya. Yang ketiga sodako. Sodako, yang terakhir nih sodako Iya, nih. Jadi kita ini sebagai seorang muslim harus perbanyak sodako ya. Sodako harta, ilmu ya. Bahkan sampai senyum pun ya dinilai sodako. Nah, kita bahas dulu yang harta nih ya. Jadi dalam sodako jangan hanya memandang nilai jumlahnya ya, jumlahnya. Contoh nih 1.000 sama 1 juta. Saya 1.000 nih, Kak Aidin 1 juta. Iya. Bisa jadi di mata Allah masih tinggi Muliaan yang yang dia, 1.000. muliaannya 1.000 dibandingkan Kenapa bisa 1 juta. bisa seperti itu, Ustaz? Iya, karena itu tadi hati. Keikhlasan. Ya, keikhlasan ya. Ketika yang 1.000 karena kecil nih, kan ikhlas ya ngasih aja udah. Tapi yang 1 juta ngasih ya ingat mulu lagi, belum lagi karena yang lain, wah yang itu gede nih masa aneh cuma udah. Ikhlasnya hilang, nilainya pun mata Allah hilang. Langsung ke malaikat sibuk nyata tuh yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sibuk nyata yang 1.000. Nah makanya jangan meremehkan walaupun orang memberi 1.000, tapi nilai ikhlas hanya ada di hati orang tersebut. Nggak bisa tuh, wah cuma 1.000, tapi belum tentu mata Allah bagusnya 1.000 bisa jadi. Dibanding yang banyakan ya. Jadi seperti itu ya Jadi untuk kita- sodako. Betul. Jadi nggak boleh saling meremehkan. Kita harus saling memuliakan. Karena sesungguhnya manusia itu kan diciptakan Allah udah dalam keadaan mulia ya. Iya, memang mulia. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Iya. Jadi mulia. Anak cucu Adam, maaf ya, anak cucu Adam ini dalam keadaan mulia. Jadi jangan sampai kita bukan Tuhan aja berani tuh merendahkan yang sudah jelas-jelas Allah muliakan ya. Tinggal tergantung nih, sudah mulia ketika diciptakan oleh Allah, apakah orang tersebut ketika menjalani hidupnya akan ke arah yang mulia tersebut ataukah dia terjerumus ataupun enggak, itu kan dia sendiri sebetulnya yang membuatnya. Allah hanya udah jelas-jelas menciptakannya, anak cucu Adam itu semuanya mulia, tergantung orangnya mau mengembang pendidikan apa nih, lingkungan nih ya, itu lah kurang lebihnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, ada lagi Ustaz? Ya, saya rasa cukup ya. Cukup ya. Oke. Jadi seperti itu untuk kegiatan sehari-hari Islami ya. Ya, Kegiatan sehari-hari sehari-hari Islami, Islami. Yang ya. pertama itu kita sebagai muslim kita harus disiplin dalam melakukan kegiatan, dan ya. harus mencari ridha Allah. Terutama Dan itu niatnya karena Allah. niat karena Iya. Allah lillahi ta'ala. Iya, harus lillahi ta'ala. Jangan karena sesuatu apapun supaya jadi nilai ibadah. Kalau kan Allah jadi nilai ibadah, gitu ya. Terus yang kedua, ayah bunda perlu ketahui untuk kegiatan yang paling melekat nih ya untuk seorang muslim yaitu sholat dan membaca Iya, sholat yang pertama. Sholat yang pertama dan yang kedua membaca Al-Quran. Tentunya ya. Hudan linnas kan. Hudan linnas. Nah, ini bulan Ramadan nih. Apalagi di bulan di Ramadan. mana diturunkannya Al-Quran. Iya, betul. Syahrul Ramadan Alladzi alladzi unzila unzila fihil fihil Qur'an hudan linnas. Ya, itu udah jelas. Jadi turunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu untuk petunjuk bagi manusia. Ya, nyambung kan? Nah, dari sholat untuk mencari ridha Allah, kemudian sholat baca Quran pun udah jelas-jelas firman Allah kan. Dan turunnya di bulan Ramadan lagi nih. Sekarang lagi bulan Ramadan, jadi harus perbanyak baca Al-Quran. Ya, karena di sini dilipat gandakan segala amal perbuatan kita. Jangan disia-siakan ini. Dan yang terakhir yaitu sodako ya Ustaz ya, sodako. Kita harus banyak-banyak sodako. Ya, karena untuk membantu, saling Membantu. sesama Tidak harus kita. perlu besar ya Ustaz ya untuk melakukan sodako itu ya. Tenaga juga sama bisa. Intinya keikhlasan hati Keikhlasan tentunya. hati, betul Kang Aidin, keikhlasan hati yang paling utama.
dalam hal sedekah ini, bukan jumlah. Bukan jumlah. Karena Allah itu tidak melihat jumlahnya. Oke. Bukan seberapa kecil atau seberapa besar atau kecil yang dikeluarkan nilai uangnya atau nilai tenaganya, nilai ilmunya, tetapi seberapa ikhlas, ya. Seberapa ikhlas orang itu mengeluarkan hartanya atau ilmunya atau tenaganya gitu. Dan kembali lagi, supaya menjadi kegiatan sehari-hari yang islami harus didasarkan kepada mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Oke, cukup untuk podcast kita pada hari ini. Semoga kita dan para pendengar, tentunya Ustadz Agus tentunya Ustadz Agus mendapatkan pahala yang berlipat ganda atas ilmunya. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Amin. Khususnya sahabat podcast Limau Bendi School. Iya, betul. Mudah-mudahan kita semua nih Ramadan kali ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda ya. Amin. Oke, dan jangan lupa nih ya, klik like, comment, share, and subscribe agar semuanya tidak ketinggalan podcast yang lainnya. Jadi seperti itu, Ustaz. Oke, Ustaz Agus, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas ilmunya, Ustaz ya. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Terutama sahabat Limau Bendi School. Oke, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.